Hello guys, selamat malam. Ini sekitar jam setengah 9 ya guys. Jadi hari ini saya mau bantu kalian semua untuk memilih ikan predator pertama kalian dengan kecukupan atau minimum tanknya berapa size dan tingkat kesulitan merawatnya berapa. Jadi dengarkan baik-baik, tunggu, stay tune, jangan skip video ini. Like, share, komen, dan subscribe. Dan sebelum saya mulai video ini, saya hitung sampai 5 ya guys. 1, 2, 3, 4, 5. Di like, share, komen, and subscribe. Dan jangan lupa kalau subscribe, klik tombol notifikasinya guys. Let's go, mulai. Oke guys, jadi kita pertama-tama kita bahas ikan predator dulu ya. Saya mau bahas hari ini yang paling kuat, makanan seru, harganya juga murah. Tergantung jenis apa dulu, tapi kita ini sangat saya preferkan untuk pemula. Nomor 1, peacock bass. Peacock bass itu banyak banget jenisnya. Ada monoculus, singu, orinoco, kelberi, brocopondo, terus temensis, blue azul, dan lain-lain. Itu bagus banget untuk dipelihara, bisa bergerombol, bisa soliter sendirian, tapi lebih bagus untuk memelihara lebih dari 3. Minimum 3, 1 juga nggak apa-apa sebenarnya, tapi lebih baik 3 bisa juga sih. 3 bukan bisa aja, tapi bagus itu. Karena semakin banyak warna dikeluarkan ikannya, mental aslinya dia akan keluar. Karena dia itu kayak mengeluarkan ciri khas aslinya ikan peacock bass. Jadi kamu bisa pelihara itu banyak, makannya sangat seru, warna juga bagus, dan ikan tahan banting. Require tanknya berapa? Tank ukuran segini, ini ukuran 1 meter kali ini 40 cm, bisa. Tergantung ukuran. Kalau kamu keep ukuran 5 cm sampai 10 cm, akuarium 5 galon itu cukup. Tapi tidak bisa lama-lama karena ikan itu bisa tumbuh besar. Tumbuh besar hingga berapa? Tergantung. Ada yang bisa hingga 1 meter, ada juga bisa sampai 50 cm lebih. Ikan ini makannya pasti karnivora dan sangat seru untuk dimakan. Sangat seru waktu lihat makannya karena ikan lahap banget, jadi kayak roket dalam air. Oke, lanjut. Nomor 2, paku. Paku itu kalau orang Indonesia bilang bawal, tapi ada 2 jenis, red belly paku dan black paku. Tambakui itu adalah black paku ya, dengan harga jauh lebih mahal dan tingkat kesulitan memeliharanya sama. Kenapa saya pilih nomor 2 itu paku? Pertama, paku itu sangat gampang untuk dipelihara ya guys. Karena paku itu ikannya tahan banting dan dia omnivora. Jadi makannya itu gak ribet-ribet banget dan dia mau makan segalanya seperti yang saya katakan omnivora. Makan sayuran, buah-buahan bisa. Dan itu sangat baik karena paku itu juga salah satu ikan yang tahan banting dan bagus banget untuk pemula. Karena ukuran tank segini Anda bisa memelihara sekitar 3 atau lebih. Sama seperti sebelumnya peacock bass, paku juga bagus untuk dipelihara bersama. Dan paku itu bisa juga dipelihara sendiri. Jadi gak perlu tank besar-besar amat, tapi harus diperhatikan karena kedepannya paku akan bisa tumbuh lebih besar dibanding waktu kamu beli yang waktu masih kecil. Paku bisa sampai berukuran 1 meter atau lebih. Bahkan ada yang pernah keep sampai ukuran 1,5 meteran, pernah. Teman saya pernah. Dan buat harga paku murah banget, apalagi paku albino. Walaupun terlihat albino, kecenderungan ikan biasa albino, ini paku albino itu murah, kisaran 20.000 sampai 30.000-an. Oke guys, nomor 3. Nomor 3, saya pilih lele-lele hias. Contohnya ya guys, RTC, Red-tailed Catfish, Leopard Catfish, Tiger Shovelnose Catfish, dan lain-lain masih banyak ya guys. Tapi itu sangat-sangat tahan banting dan itu bisa berukuran sangat-sangat besar. Itu bahkan bisa ukuran sampai 1 meteran, bahkan lebih. Kenapa saya pilih nomor 3? Karena Red-tailed Catfish itu, atau yang lain-lain seperti Tiger Shovelnose segala, itu hanya membutuhkan tank ukuran segini juga bisa. Jadi
saya hari ini yang 3 ikan pertama, peacock bass, paku, dan lele hias ini, tiga-tiganya bisa di keep dalam satu tank, asalkan berbeda level. Contohnya ya guys, peacock bass itu bisa digolongkan tipe tengah ke atas, RTC itu dari tipe bawah, dan paku tipe bawah. Itu sangat bisa untuk dipelihara bersama, karena ikan tipe tengah tidak akan mengganggu ikan yang di tipe bawah, asalkan makanannya cukup. Dan tempat makanannya juga berbeda. Misalnya ikan tipe atas, contohnya ya arwana, bulan-bulan, atau kita bilang tarpon, itu makan di tipe atas, sehingga kita sering menggunakan pelet mengambang. Dan kalau misalnya pelet tenggelam di bagian tengah, kadang kita juga menggunakan pelet tenggelam, tapi tenggelamnya itu tidak terlalu kuat. Dan jika tipe bawah, kita pakai benar-benar pakai sink pelet, jadi sangat cepat untuk turun ke bawah. Balik RTC. RTC juga memerlukan makanan yang banyak, dan dia itu juga bisa bersifat kanibal. Karena maka dari itu kita harus perhatikan tank tempat kita piaranya dan tank mate-nya. Usahakan tank mate itu seukuran dengannya atau lebih besar sedikit, karena bisa berakibat fatal memakan ikan yang lain. Oke, nomor 4, alligator gar. Alligator gar itu salah satu ikan terbesar, bisa sampai 3 meteran lebih. Bukan lebih, kurang 2 meteran. Saya juga sudah piara. Jika Anda nonton video-video sebelumnya, saya punya alligator platinum, dan itu pemeliharaannya sangat gampang. Hanya butuh makanan dan perhatikan tank mate-nya, sama seperti RTC. Alligator gar itu sifatnya tipe atas ya. Jadi kalau akuarium ini atas, tengah, bawah. Alligator gar tipe atas. Jadi dia itu top feeder. Kita bilang top feeder ya guys. Jadi karena top feeder, kita harus bisa gabung dengan ikan-ikan tipe bawah. Contohnya RTC tadi tipe bawah, sehingga bisa digabung karena alligator gar tipe atas tidak akan mengganggu ikan yang di tipe bawah. Walaupun alligator gar suka berenang ke bawah, tapi ingat, tank mate itu harus tetap dijaga ukuran-ukurannya. Dan alligator gar itu karnivora, makan juga ikan. Jadi harus perhatikan ya guys. Nomor 5 yang terakhir. Nomor 5 itu saya pilih Oscar. Oscar itu golongan siklik. Itu merupakan ikan yang diminati sangat banyak di Indonesia, dan banyak banget peminatnya, sehingga Oscar bisa menjadi salah satu saran saya untuk dipelihara untuk pemula. Kenapa? Oscar itu interaktif dengan manusia maupun ikan-ikan lain. Sama seperti lohan, Oscar juga bisa dipermainkan bersama. Contohnya, kita bisa mengajari dia hand feeding, atau kita bisa mainin menggunakan tangan seperti lohan. Dan Oscar itu juga sangat seru untuk digabungkan dengan ikan-ikan predator lain. Kenapa? Oscar itu lumayan galak, dan dibanding mereka, sama seperti peacock bass dengan keluarga siklik, Oscar itu akan mengeluarkan warna yang lebih terang, karena Oscar akan mencenderungkan kepribadiannya dia sendiri untuk ke tank mate-nya, agar ada tanda misalnya jangan ganggu, dan dia akan mengeluarkan warna sama seperti Dutch. Tapi mungkin saya bahas Dutch-nya nanti di episode selanjutnya. Dutch itu juga salah satu ikan yang bisa seperti itu, dan kali ini saya akan bahas Oscar dulu. Oscar juga makannya tidak pilih-pilih. Oscar itu salah satu ikan yang sangat tahan banting. Mengapa? Oscar bisa makan ikan, udang, cacing, jangkrik, mau, dan itu sangat disarankan untuk pemula, karena Oscar tidak akan pilih-pilih makanan. Dan Oscar itu hanya butuh tank segede ini, bisa memelihara 5 bahkan lebih dengan ukuran yang sepadan. Dan ingat juga guys, jika pelihara ikan predator itu, kita harus selalu perhatikan tank mate-nya, karena suatu saat salah satu ikan predator kita mungkin hilang, bahkan mati, karena dibully oleh tank mate-nya, atau hilang dan membunuh tank mate lainnya. Oke guys, jadi itu aja 5 ikan hias predator yang saya sangat sarankan untuk kalian para penghobi yang akan mulai memelihara ikan predator untuk pemula dengan akuarium yang minimalis. Dan jangan lupa, jika memelihara ikan predator,
awasi pakannya dan tank mate-nya. Oke guys, thank you.